Jakarta shines with dreams so... Oke, Bang Abrar. Ya. Tadi udah ada sneak peek tuh. Kira-kira siapa yang akan melit diskusi kita nantinya? Betul, ini rasanya kita semua di sini udah nggak sabar menunggu ya. Saya sendiri pun juga udah nggak sabar. Nona Aurel, langsung saja kalau begitu Nona Aurel, kita akan memberikan kesempatan waktunya dan juga kita berharap nanti ada keterlibatan mungkin ya untuk teman-teman ibu bapak sekalian untuk bertanya ataupun juga berdialog dari sesi yang sangat luar biasa kali ini. Pak Gita Wirjawan, sudah siapkah? Sudah adakah bersama kita? Silakan Bapak untuk bergabung bersama kami di atas panggung. Ramai sekali ini penontonnya. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengucapkan banyak terima kasih atas kehormatan dan undangan yang diberikan kepada saya dari Jakarta Future Festival dan ucapan hormat kepada Bapak Gubernur, Bapak Pramono Anung, dan para hadirin sekalian. Kalau kita lihat 30 tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Tiongkok itu termanifestasi dalam kenaikan pendapatan per orangnya kurang lebih 10 kali lipat dibandingkan pertumbuhan pendapatan per orang di Asia Tenggara yang hanya 2,7 kali lipat. Saya beberapa kali sudah menyampaikan ini dikarenakan 4 atribut yang nyata sekali. Yang pertama ini terkait dengan kurangnya investasi di pendidikan di Asia Tenggara. Yang kedua, kurangnya pembangunan infrastruktur di Asia Tenggara. Yang ketiga, kurangnya optimum dalam konteks titik temu antara talenta dan kekuasaan, yang seringkali disebut governance. Yang keempat tentunya adalah kurangnya daya saing. Ini secara empiris termanifestasi dalam produktivitas marginal yang sangat lebih rendah di Asia Tenggara dibandingkan di Tiongkok. Di Asia Tenggara ada 8.000 universitas, kurang lebih 19 juta mahasiswa. Tiongkok hanya 2.600 kampus dengan 39 juta mahasiswa. Namun properti intelektual yang dikeluarkan dibuahkan oleh Tiongkok itu nyata disproportionately much higher dibandingkan apa yang bisa dibuahkan di Asia Tenggara. Ini observasi pertama dalam konteks komparasi antara Asia Tenggara dengan Tiongkok. Yang kedua dan yang terakhir ini terkait dengan komparasi antara demokrasi dengan otokrasi. Yang sangat paradoksal, Tiongkok sebagai otokrasi berhasil mendemokratisasikan talenta. Banyak sekali demokrasi di dunia kurang berhasil mendemokratisasikan talenta. Dan secara ekonomi, Tiongkok secara politik itu sangat tersentralisasi. Tapi secara ekonomi sangat terdesentralisasi. Banyak demokrasi di dunia yang ngaku bahwa mereka itu adalah secara politik demokrasi yang tegak. Tapi hanya sebatas desentralisasi secara politik. Tapi bukan desentralisasi secara perekonomian. Dalam konteks dua observasi ini, tentunya saya ingin berdiskusi dengan Mas Pram untuk mengupas bagaimana Provinsi DKI ini bisa lebih mulia, lebih maju, dan lebih baik ke depan. Oleh karena itu, saya ingin undang Bapak Gubernur DKI, Mas Pram, ke panggung.
Tepuk tangan, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Mas Pram atas kehadirannya. Ini suatu kehormatan. Mungkin saya ingin mengulang observasi dalam konteks pertanyaan. Bagaimana Jakarta selaku provinsi, daerah, itu bisa berkembang seperti apa yang kita sudah saksikan di Tiongkok yang telah sukses mendesentralisasi aktivitas ekonomi. Karena kalau saya lihat penarikan modal oleh Provinsi DKI cukup bagus, tapi kurang lebih hanya 7-8 miliar dolar PMA-nya, FDI-nya. Kalau saya bandingkan dengan Singapura, itu dalam konteks Asia Tenggara, yang setiap tahun kita mendatangkan 200 sampai 230 miliar dolar, Singapura itu berhasil mendatangkan modal dari seluruh dunia sejumlah 100 sampai 140 miliar dolar. Silakan Mas. Boleh berdiri saya? Boleh. Mas Gita yang saya hormati, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, Mas Anies, Wamen, Mbak Irens. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, yang pertama saya terima kasih. Saya ingin menjawab apa yang ditanyakan oleh Mas Gita tadi. Memulai sesuatu yang tidak pernah terjadi dalam hidup saya. Saya ini orang yang tidak pernah merayakan ulang tahun. Sama sekali nggak pernah merayakan ulang tahun. Tetapi kemarin, tanggal 11 Juni, ketika saya ulang tahun, dirayakan berbagai kelompok masyarakat. Dan ada yang datang dari kelompok yang di luar dugaan saya, tetapi itulah yang paling berkesan dalam hidup saya. Yang pertama adalah ibu-ibu yang mendapatkan kartu Jakarta Pintar, menjawab pendidikan yang disampaikan oleh Mas Gita tadi. KJB sekarang ini pemerintah Jakarta membagi kepada siswa dari masyarakat yang tidak mampu 707.622 siswa. 1,6 triliun. Ini untuk memperbaiki pendidikan yang ada di Jakarta. Karena dari warga yang tidak mampu, tidak mungkin kalau kemudian mereka tidak diberikan fasilitas ataupun kesempatan untuk belajar dengan baik. Bahkan kemudian saya mengeluarkan yang disebut KJMU, Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul. Kalau dulu hanya S1, sekarang bisa S2, S3. Dan syaratnya sederhana sekali, selama IPK-nya bagus. Dan untuk itu Mas Gita, jumlahnya kita naikkan menjadi 16.979. Artinya apa? Ini untuk memotong garis ketidakberuntungan di masyarakat. Sehingga dengan demikian saya ingin menyampaikan ini di awal karena betul-betul saya kaget ketika ulang tahun itu banyak orang berterima kasih karena mereka mendapatkan KJP yang dulu sudah lama nggak dapat. Kemudian mereka mendapatkan KJMU, mereka mendapatkan ijazah yang tertahan karena program pemutihan ijazah itu 6.652. Kenapa ini saya lakukan di awal dan setengah saya paksakan? Karena saya yakin kalau Jakarta mau baik dan maju, yang paling utama itu tadi. Seperti ketika Mas Gita menyampaikan di Beijing, di Cina, maupun di negara-negara maju, pendidikan itu adalah hal utama. Bahkan untuk penerima KJP, saya menambahkan plusnya apa? Mereka boleh lihat Monas, lihat Ancol, Ragunan, Taman Mini Indonesia Indah, gratis. Siapa yang membiayai? Pemerintah. Kenapa itu saya lakukan? Karena saya pengalaman pribadi ketika kelas 4 SD, pertama kali datang ke Jakarta, lihat Monas. Saya sejak itu saya bermimpi, ya Tuhan, ya Gusti Allah, mudah-mudahan nanti saya lihat Monas lagi. Allah Maha Baik, saya 15 tahun berkantor di depan Monas. 5 tahun dengan Ibu Mega, 2 periode dengan Pak Jokowi. Sehingga dengan demikian pengalaman itulah yang saya ingin bagikan. Bahwa Jakarta yang paling utama terutama adalah bagaimana bagi warga yang tidak beruntung itu Mas Gita mendapatkan kesempatan yang pertama. Yang kedua yang ingin saya lakukan adalah Jakarta harus penuh dengan inovasi. Nggak bisa hanya mengandalkan misalnya pajak, dividen, restitusi. Nggak bisa. Maka saya mendorong apa yang disebut dengan Jakarta Collaboration Fund. Saya udah duduk bersama-sama dengan CEO INA dan saya merasa bersyukur dibantu oleh di internal Balai Kota. Mudah-mudahan ini akan menjadi tahapan baru bahwa INA Fund itu untuk level nasional
Nanti di Jakarta ada Jakarta Fund dan mudah-mudahan akan membuat revenue Jakarta juga menjadi bertambah. Termasuk di dalamnya saya mendorong beberapa perusahaan yang ada di Jakarta untuk segera go public. Bank DKI Jakarta, Captive Market, Jakarta, besar, dalam kondisi mohon maaf manajemennya belum berlangsung dengan baik saja, tetap untung. Maka dengan demikian saya mendorong. Dan ketika penentuan direksi yang baru kemarin, dari semua direksi maupun komisaris, saya hanya kenal satu orang yang namanya direktur utama. Yang lain saya tidak kenal. Kenapa saya tidak kenal? Saya beri tanggung jawab. Karena saya profesionalisme. Saya sekretaris TPA 10 tahun. Orang yang menentukan pada level pusat sehingga saya tahu caranya. Bagaimana merekrut orang, CV-nya saya gunakan untuk itu. Saya hanya bilang, tidak boleh ada titipan, semuanya profesional, kerja keras, tetapi saya kasih target. 1 tahun lagi kalian harus bisa go public, dan kantornya mari kita bangun bersama-sama, kita carikan kantor yang ada di Jakarta, di tempat utama, supaya ini menjadi semangat bagi siapapun yang akan bekerja ataupun akan menggunakan Bank Jakarta. Dan mungkin saya akan melakukan rebranding, tidak lagi Bank DKI. Kenapa saya lakukan rebranding? Karena sebentar lagi Jakarta sudah tidak ibu kota, dan untuk itu saya berharap betul Bank Jakarta atau Bank Internasional Jakarta atau apapun namanya nanti betul-betul bekerja profesional. Yang kedua, Pamjaya. Pamjaya ini sekarang memberikan kontribusi 71% buat warga Jakarta. Tantangannya adalah saya katakan pada jajaran direksi Pamjaya, bisa nggak di tahun 2029 100% air bersih Jakarta bisa terpenuhi. Kalau bisa, 71% aja konsumennya, kliennya, itu sudah 2 juta lebih. Kalau sampai bisa 100%, maka kurang lebih 3 juta kliennya, 3 juta lebih. Dan kalau itu, saya akan dorong juga untuk IPO. Size-nya pasti besar banget, gede banget, dan ini kan kaptif. Air selalu dibutuhkan oleh masyarakat kita, terutama Jakarta. Maka dengan demikian, dengan cara-cara seperti itu, inovasi yang ada, saya meyakini bahwa Jakarta ini mempunyai ruang peluang untuk bisa katakanlah naik kelas sebagai kota global dunia saat ini. Kita memang ranking 74 dari 156. Dan untuk itu Kerni, menurut saya potretnya sudah benar. Persoalan utama di Jakarta sebenarnya. Dari 5 kriteria yang diukur Kerni, 1 sumber daya manusia. Yang kedua, kalau urusan dukungan politik nggak problem. Kebudayaan kita malah nomor 1. Yang problem adalah sistem pemerintahan tidak terbuka dan transparan. Maka saya sebagai gubernur, saya bilang di internal balai kota, sekarang semuanya harus transparan. Bahkan yang orang tidak berani bilang, bagaimana dengan off balance sheet pemerintah Jakarta, saya bilang yang off balance sheet kita buka. Dan sampai hari ini saya belum bisa dijawab. Secara jujur, saya belum mendapatkan jawaban yang memuaskan saya pribadi. Tetapi nggak apa-apa. Ini adalah modal awal kita untuk membangun Jakarta lebih baik. Bahkan terakhir, kemarin ketika saya melantik 61 pejabat di Jakarta, saya pelajari satu persatu detail dibantu oleh Pak Sekda. Tetapi mungkin dari 61 itu, 40 lebih salaman sama saya aja belum pernah. Bahkan ada yang menjadi kepala dinas ketika ketemu sama saya juga nggak tahu namanya. Pak, kenapa Bapak memilih saya? Jabatan ini kan penting sekali. Saya cuma jawab satu kata saja. Selamat bekerja. Kalau kamu perform, apa yang menjadi pikiran harapan saya, kamu menjawab dengan benar. Kalau kamu tidak perform, apalagi ini kan tempat yang sangat berbahaya. Saya nggak nyebutkan tempatnya ya. Artinya apa? Kamu nggak bisa saya percaya. Jadi bagian dari itu, saya juga mengatakan, saya tidak membawa satu orang pun dari luar ke dalam. Karena saya meyakini, saya bisa bekerja semenuhnya dengan teman-teman yang ada di dalam balai kota. Dan saya yakin teman-teman di balai kota pasti bisa bekerja dengan saya, karena semuanya transparan. Dan saya juga mengatakan, kalau ada siapapun yang mengatasnamakan gubernur, pasti itu enggak. Hidup saya udah selesai. Dan untuk itu, mari kita bekerja bersama-sama, kerja keras untuk siapa? Untuk rakyat
Jakarta. Supaya mereka lebih aman, nyaman, gembira, bahagia. Dan mungkin cara saya sama dengan Mas Anies. Saya bukan orang yang mau menggusur. Kita cari jalan keluar bagaimana supaya persoalan-persoalan di lapangan. Kan ada yang pengen saya gusur-gusur juga Mas Anies. Tapi saya bilang enggak. Kita cari jalan keluar. Tetapi bagi warga yang tidak tertib, menggunakan tempat-tempat yang bukan haknya, harus kita tertibkan. Kemarin secara terbuka di sini banyak hadir para wali kota. Saya bilang sama mereka, yang seperti ini harus dibersihkan. Dan untuk itu saya meyakini bahwa Jakarta kalau sudah bukan menjadi ibu kota, maka akan menjadi berandanya ASEAN, menjadi tempat sebagai kota yang nantinya harapannya menjadi kota global, pusat perekonomian, dan sekarang kita sudah 17% dari PDB. Harapan saya dengan Jakarta tidak menjadi ibu kota, bukan turun, malah naik. Karena bagaimanapun nggak mungkin misalnya untuk perpajakannya segera bisa dipindah dari Jakarta. Jadi itu bagian awal yang ingin saya sampaikan. Terima kasih Mas Gita. Tepuk tangan, Bapak Ibu sekalian. Mas, saya mau kupas sedikit mengenai perizinan. Di Tiongkok itu mereka bisa mengeluarkan 9-10 izin per 1.000 orang. Di Asia Tenggara hanya 1 izin per 1.000 orang. Kalau kita kupas lebih dalam lagi, di Indonesia sama Filipina itu hanya 0,3 izin per 1.000 orang. Ini data yang kalau menurut saya cukup mengkhawatirkan. Saya semangatnya tuh sama dengan Mas Pram, bahwasanya DKI itu patut untuk bertengger sama dengan kota seperti Singapura ke depan. What-nya udah jelas. Tapi how-nya. How-nya ini kan ujung-ujungnya fulus. Nah, kalau kita mau mendatangkan fulus, di dalam negeri ini fulusnya kurang. Di luar negeri ini kalau saya hitung ada kurang lebih 140 triliun dolar yang nunggu aja. Dan kalau kita lihat perkembangan di Amerika Serikat, Eropa itu resikonya semakin meningkat sehingga mereka sangat berkepentingan untuk mengalokasikan ulang atau mendiversifikasi modal. Tapi mereka nggak bisa mampir ke sini karena seringkali negara-negara berkembang itu tidak bisa mentranslasi ketidakpastian menjadi resiko. Modal itu suka dengan resiko, tapi modal tidak suka dengan ketidakpastian. Bagaimana pemerintah DKI ke depan? Yang pertama yang harus dilakukan, keterbukaan itu atau transparansi jangan hanya diomongkan, tetapi dilakukan dengan sungguh-sungguh. Contoh di Jakarta. Salah satu yang problem ketika saya belum dilantik, semua orang bilang, 1, KLB, koefisien luar bangunan kalau mau ninggin bangunan. Yang kedua adalah SLF, kalau semua pasti harus mendapatkan perizinan itu. Ketika saya rapat, saya tanyakan, berapa sih sebenarnya yang bisa kita lakukan dengan kepastian, katakanlah selesai dalam waktu 10 hari, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, mohon maaf, tidak ada yang bisa menjawab. Bahkan kemarin yang kita sudah bisa menyelesaikan salah satu KLB yang cukup besar. Diurus 12 tahun. Kebetulan yang ngurus ini teman saya. Ketika bertemu dengan saya cuma bilang begini, kamu kalau nggak selesaikan sekarang, kamu nggak akan selesai. Selesaikan sekarang, saya jamin kamu tidak dipungut apapun. Dan transparan. Maka saya bilang sama Pak Sekda saya, Pak Sekda tanda tangani segera. Transparan kegunaannya untuk apa? Angkanya berapa? 453 miliar. Pak Sekda ada di sini. Semua pasti nggak bisa membantah saya. Dengan mendapatkan 453 miliar, kan bisa kita gunakan untuk banyak hal. Maka kenapa sekarang ini Blok M tiba-tiba menjadi tempat yang akan kita bangun? 3 taman kita gabungkan. Ayodhya, Langsat, Leuser kita jadikan satu. Kita bangun jogging track baru. Kemudian taman literasi kita buka 24 jam. Blok M-nya akan kita bangun TOD-nya. Bundaran HI demikian juga. Dari mana untuk membangun itu? Kan nggak mungkin dari APBD. Dari situ, Mas Gita. Maka dengan demikian, orang itu akan merasa nyaman kalau kemudian transparansinya itu tidak hanya diucapkan dalam kata-kata, tapi betul-betul dilakukan. Nah, untuk itu, supaya investor internasional itu juga mau menaruh uangnya di Jakarta, bagaimana caranya?
Secara terbuka, saya mengatakan di dalam internal balai kota, kita harus memulai membangun trust lebih dahulu. Kerjasama dengan universitas-universitas dunia. Kemarin kita kerjasama dengan George Washington University. Di sini ada Pak siapa, Prof. Mulyadi ya. Dengan Nottingham dan sebagainya. Untuk membranding image bahwa Jakarta nggak seperti dulu lagi. Jakarta akan menjadi kota yang terbuka. Kota yang bagi siapapun kalau datang ke Jakarta ingin mengurus yang tadi saya sebut dengan KLB dan SLF tadi, ada kepastian waktunya. Maka dalam rapat saya mengatakan, bisa nggak kita patok 28 hari? Kalau nggak bisa, saya yang tanda tangani, saya yang bertanggung jawab. Sekarang ini sedang dalam proses di internal. Kalau itu bisa, maka orang yang ngurus 12 tahun dan itu teman saya sendiri. Kalau bukan karena teman saya, pasti dia juga nggak berani untuk tanda tangan dan untuk mengeluarkan 453 miliar, pasti nggak berani. Tetapi karena ada trust itu, dan begitu dia tanda tangan, sekarang orang sudah mulai ngantri untuk ikut tanda tangan yang lainnya. Artinya apa? Transparansi, keterbukaan, dan clean and good governance itu menjadi kata kunci kalau kita ingin membuat investor merasa nyaman datang ke Jakarta. Sehingga dengan demikian itulah yang akan saya lakukan. Dan saya tentunya tidak bisa melakukan itu tanpa mendapatkan dukungan dari dalam balai kota. Maka kenapa di dalam melantik orang-orang kemarin, pasti banyak yang saya lantik itu kaget, nggak percaya tiba-tiba dapat jabatan itu. Kalau dulu ada gubernur yang mau melantik ngancam-ngancam dulu, kalau saya enggak. Saya lantik, tapi kalau dia tidak perform, saya juga dengan gampang, dengan tersenyum saya juga bisa memberhentikan orang itu. Karena bagi saya, kerjasama, kepercayaan sebagai orkestrasi yang besar bersama-sama, ini lebih utama daripada individu, termasuk gubernur saya sendiri. Maka mungkin gak banyak gubernur di awal sudah mengatakan, saya cuma mau 1 periode. Tetapi saya juga mau tidak populer. Sehingga yang susah-susah udahlah. Kalau perlu masang ERP saya akan pasang. Gak populer pun saya gak apa-apa. Tetapi ini untuk menjawab persoalan utama di Jakarta, kemacetan, termasuk urusan sampah. Saya yakin sampah sekarang bukan lagi menjadi isu besar dalam 1 tahun ke depan dengan insinerator atau PLTS yang sekarang teknologinya ditemukan di Cina, di Eropa, di Jepang, termasuk yang kemarin baru dibangun di Singapura oleh Jepang. Saya yakin Jakarta ini sekarang setiap hari ada 7.700 ton sampah. Sementara kita punya cadangan di Bantar Gebang itu hampir 56 juta ton. Sehingga dengan demikian, yang dulu sampah menjadi momok, menjadi beban, sebentar lagi sampah ini seperti harta karun diperebutkan oleh siapapun. Sekarang Mas Gita, tamu saya yang paling banyak adalah orang mau ngurus sampah. Mereka semua lagi menunggu keputusan Bapak Presiden. Bagi saya pribadi, bagi Jakarta, tipping fee sudah bukan menjadi persoalan lagi. Sehingga dengan demikian berapapun kami sanggup untuk itu. Karena apa? Stoknya ada, kebutuhannya ada, demand-nya ada. Sehingga dengan demikian urusan sampah saya yakin akan segera terselesaikan. Jadi kalau sampah selesai, kemudian kemacetan mulai berkurang, maka saya membuka apa yang disebut dengan Transjabodetabek, tidak lagi Transjakarta. Kenapa? Karena persoalan Jakarta itu macet ada 4 juta atau 3,8 sampai 4 juta pagi orang datang masuk ke Jakarta, sore hari kembali ke rumahnya masing-masing. Inilah yang menyebabkan karena mereka masih menggunakan kendaraan pribadi. Maka saya akan dorong mereka untuk menggunakan kendaraan publik, tapi syaratnya transportasi publiknya harus diperbaiki. Maka kenapa saya buka sekarang ini misalnya Blok M PIK 2, Alam Sutra Blok M, Bogor Blok M, Feeder Bekasi Cawang, Sawangan Lebak Bulus, dan seterusnya. Kami akan buka beberapa lagi. Intinya kalau ini sudah terkoneksi dengan baik, maka kami akan menjalankan yang disebut dengan Transjabodetabek. Nanti kalau ERP-nya dipasang, saya tidak akan ambil uang dari ERP 1 peser pun. Ini kita gunakan subsidi 15 golongan warga di luar Jakarta
juga akan kami gratiskan seperti sekarang kita gratiskan di Jakarta. Luar biasa. Mas Bram, tadi kita sempat ngobrol sama Pak Foke, dan di sini juga ada Mas Anies. Saya akan balik ke sampah. Tapi saya penasaran sebagai orang awam, dan tentunya banyak orang awam di sini yang penasaran secara garis besar apa legacy dari Mas Anies dan Pak Foke yang akan dipreservasi oleh Mas Bram dan apa yang akan dilakukan secara berbeda. Secara umum saja. Yang pertama, kalau Mas Anies masih ada atau keluar ya. Kalau Mas Anies gampang banget, yaitu persoalan JIS. Dulu JIS itu terus terang aja, kalau tidak diselesaikan persoalan paling mendasar, supaya JIS itu benar-benar termanfaatkan secara baik, pasti orang akan merasa bahwa JIS jadi beban. Tetapi saya karena nggak punya beban, semua yang baik dari gubernur-gubernur sebelumnya saya lanjutkan. Apa yang saya lakukan terhadap JIS? 1, melakukan negosiasi dibantu dengan Direktur Utama Jakpro. Ada Pak Iwan, ada nggak ya? Oh ada. Supaya Persija home base-nya di JIS. Kalau Persija home base-nya di JIS, maka yang namanya JIS itu setiap waktu, setiap saat akan terus-menerus menjadi omongan publik. Lantai 3 saya minta pada waktu diskusi dengan Pak Iwan ini gunakan untuk jogging. Sambungkan JIS dengan Ancol. Butuh kurang lebih disambungkan jembatan 300 meter. Kalau itu sudah disambungkan, persoalan utama di JIS itu adalah parkir. Kenapa semua orang kalau nonton misalnya lah, kemarin yang Maroon 5 ataupun nonton Dewa dan sebagainya, semua mengeluh karena parkirnya memang problem. Kalau kemudian bisa parkir di Ancol, kemudian ada shuttle bus atau apapun yang nanti menghubungkan antara Ancol dan JIS. Di Ancol itu parkir 10.000 mobil juga bisa. Dan itu akan betul-betul menyelesaikan persoalan dasarnya. Maka dengan demikian setelah itu, semua daerah di samping JIS, ada Danau Cincin dan sebagainya, kita buat tempat untuk hangout, merchandise, restoran, dan macam-macam. Saya yakin JIS akan tumbuh menjadi tempat baru yang berkembang di Jakarta Utara. Dengan demikian maka orang punya banyak alternatif untuk berolahraga, apakah di JIS, apakah di GBK atau di velodrome atau nanti di taman yang sebentar lagi kita bangun untuk menjadi jogging track dan sebagainya. Sehingga prinsipnya warga Jakarta punya banyak pilihan untuk bisa memanfaatkan ruang-ruang publik. Kalau 50 juta sampah yang terkumpul, itu tentunya akan mencukupi kan untuk kebutuhan tenaga ke depan. Nah, dunia ini semakin berevolusi secara eksponensial terkait dengan ekologi, iklim, ekonomi, dan geopolitik. Yang satu hal lagi yang akhir-akhir ini diwacanakan adalah seawall. Itu kira-kira kebutuhan dana untuk supaya DKI itu bisa menjadi global city seperti Singapura atau seperti London atau seperti New York. Itu berapa kebutuhannya ke depan? Yang pertama saya ingin menjelaskan singkat sampah dulu. Jadi kalau sampah yang ada di Bantar Gebang 55 juta tadi, kemudian kita bangun 4 PLTS. 1 PLTS feeder perhariannya 2.500, itu kurang lebih mungkin sekitar 2.000 megawatt. 1.500 megawatt. Maka Jakarta kebutuhan listriknya sepenuhnya akan bisa disuplai dari tempat itu. Sehingga Suralaya dan semuanya yang sekarang ini menjadi penyebab polusi di Jakarta, kita minta mereka untuk merubah. Dan cukup kita gunakan semuanya dari PLTS. Maka persoalan sampah selesai, persoalan listrik yang terpenuhi, pencemarannya juga akan berkurang banyak, dan itu kemudian kan ada revenue buat Jakarta. Nah, revenue inilah yang akan digunakan sebagian untuk membangun giant seawall. Jakarta sebelumnya, di era pemerintahan sebelumnya, dapat bagian 12 kilo. Kemarin mendapat tambahan 7 kilo. Sehingga total adalah 19 kilometer. Memang tidak kecil angkanya. Tetapi ini kan proyek untuk long term. Dan Jakarta tentunya akan mempersiapkan itu. APBD Jakarta sekarang ini 91 triliun. Mudah-mudahan tahun depan udah bisa di atas 100.
Kalau itu bisa dilakukan, maka kami setiap tahun minimum harus spend kurang lebih 5 triliun untuk seawall. Dan itu apakah Jakarta mampu atau tidak? Tentunya ini menjadi tantangan bagi kami. Dan kami akan bekerja keras untuk bisa mewujudkan apa yang menjadi penugasan dari Bapak Presiden. Dan saya yakin pasti di internal Balai Kota akan bisa untuk memenuhi itu. Dari mana? Dananya sebagian dari sampah, sebagian dari tentunya yang konvensional dari pajak dan sebagainya. Tetapi kami akan mempersiapkan dengan sebaik-baiknya dan kami yakin pasti kami bisa dan kami mampu. Dengan catatan APBD itu kurang lebih 90-an T, PMA yang masuk kurang lebih 100-an T, PMDN mungkin sedikit di bawah itu setiap tahun, tentunya dalam batas wajar kelihatan kurang. Apakah ada keterbukaan dari pemerintah atau pemerintahan DKI untuk mengeluarkan bond atau municipal bond seperti yang dilakukan bukan hanya di negara-negara barat, tapi di Tiongkok juga. Di kota-kota, kabupaten, provinsi itu mereka berani sekali untuk mendanai proyek-proyek yang besar untuk jangka panjang. Mas Gita, itu udah pasti harus dan wajib dilakukan. Bukan persoalannya berani atau nggak berani. Karena bagaimanapun dalam, ya saya tahu Mas Gita, kita berdua latar belakangnya kan pebisnis. Jakarta sampai hari ini tidak di-leverage. Coba kalau Jakarta di-leverage, uangnya gede banget bisa dapat. Dan itulah yang belum dilakukan. Maka di internal saya bilang, sekarang ini silva kita rata-rata itu 5-6 triliun. Yang real silva mungkin 2-3 triliun, nggak apa-apa. Tetapi apapun, Jakarta ini kan revenue-nya udah pasti. Penduduknya kurang lebih 10 juta lebih. Kalau pagi, kalau jam kerja, hampir 14-15 juta. Sehingga dengan demikian inilah yang akan kita gunakan, kita leverage untuk yang tadi. Untuk mendapatkan bond dengan tentunya dengan bond yang murah lah. Dan saya yakin banyak ruang, banyak kesempatan yang bisa dilakukan untuk membangun Jakarta. Tetapi yang paling penting, paling utama adalah bagaimana masyarakat dunia bisa trust dengan Jakarta. Bisa trust dengan pemerintahan Jakarta. Itulah yang sedang kita bangun sekarang ini. Mas, bagaimana cara yang tentunya rakyat itu diwakili lewat DPRD. Tapi bagaimana agar masyarakat luas di DKI itu bisa memiliki narasi DKI ke depan? Ya, yang harus dilakukan, saya termasuk yang memberikan ruang kesempatan kepada masyarakat di Jakarta kapan saja bisa ke Balai Kota. Tetapi saya juga menyampaikan, Jakarta punya Jaki. Kalau ada keluhan apapun bisa lewat Jaki. Tetapi kan ada kelompok masyarakat yang tidak puas lewat Jaki. Mereka pengen bertemu secara langsung dengan gubernurnya, atau dengan wakil gubernurnya, atau dengan pemerintahnya. Tidak apa-apa, yang seperti ini kita buka ruang seluas-luasnya. Saya bersyukur mempunyai hubungan yang sangat baik dengan DPRD Jakarta. Karena mereka semua melihat bahwa saya tidak punya beban pribadi atau beban apapun. Sehingga dengan demikian semua orang saya persilahkan untuk bisa datang ke Balai Kota kapan saja untuk bisa berdialog, berkomunikasi dengan saya. Bahkan saya bilang, kebetulan mudah-mudahan ada di sini yang bukan dari fraksi yang tidak separtai dengan saya. Kalau saya ke lapangan, silakan semuanya untuk bisa bersama-sama dengan saya. Nggak harus dari partai saya. Dan sekarang mereka semua merasa nyaman punya gubernur yang bisa mengajak mereka bersama-sama ke lapangan untuk melihat persoalan itu. Mas Gita, terus terang saya kalau ke lapangan, memang problem utama yang di Jakarta ini yang menurut saya serius. Disparitasnya ini terlalu tinggi. Jadi semua ukuran pemerintahan di Jakarta ini semuanya positif kecuali satu, Gini rasio. Jadi Gini rasio kita itu selalu naik. Karena memang perbedaan rasio orang kaya miskin di Jakarta termasuk tinggi. Persoalan-persoalan di Tanah Tinggi, Kampung Melati dan sebagainya, itulah yang kemudian ingin saya selesaikan di awal. Maka yang seperti ini saya bersyukur ketika ke lapangan saya didampingi hampir seluruh fraksi ikut. Jadi bukan hanya dari partai saya saja, semuanya ikut serta. Kemudian juga masyarakat dan juga para pejabat yang dari DKI, saya dengan lugas mengatakan yang beginilah menjadi persoalan utama saya.
Dan mudah-mudahan yang begini juga, misalnya lah, pasti Mas Gita nggak nyangka, di Cideng, Tanah Abang, Kampung Melati, nggak terlalu jauh dari pusat keramaian ibu kota, masih banyak orang yang belum punya NCK. Nah yang begini-beginilah yang kemudian saya selesaikan, saya ingin betul-betul saya selesaikan. Karena ini menurut saya tidak manusiawi. Sehingga dengan demikian ini menjadi prioritas utama saya. Dan apakah bisa, saya yakin dengan dukungan bapak-bapak semua pejabat yang ada di balai kota, saya yakin pasti bisa. Christian Eggman tahun 1929 itu menang Nobel berdasarkan studi yang dilakukan terkait Burberry di Batavia atau di Jakarta di akhir abad ke-19. Itu merupakan manifestasi dari keilmuan di kota Batavia atau Jakarta. Apa yang kita bisa aspirasikan ke depan agar Jakarta itu dikenal sebagai pusat dari inovasi dalam konteks apapun, khususnya teknologi, kesehatan, kedokteran, dan segala. Saya kebetulan membaca bukunya. Dan salah satu hal yang kemudian menginspirasi saya pribadi, pasti orang tidak menyangka, pemikir Betawi itu namanya Husni Tamrin. Husni Tamrin ini adalah salah seorang yang meletakkan dasar-dasar teknokrasi orang Betawi di Jakarta. Suatu hari, karena udah baru sebulan lah dilantik, saya terganggu banget. Patungnya Husni Tamrin ada di Jalan Medan Merdeka Selatan. Kecil. Sampai di kantor saya bilang, waktu itu kemudian saya telepon Bang Foke. Bang, kenapa dulu abang yang membuat ditaruh di Medan Merdeka Selatan dan kecil banget? Padahal ini kan teknokrasi, orang pemikirnya orang Betawi. Undang-Undang nomor 2 tahun 2024 sudah mengamanatkan bahwa Betawi menjadi kultur utama di Jakarta. Itu tidak bisa kita nafikan lagi. Dan maka untuk itu, Mas Gita, saya memulai dari hal-hal kecil. Nanti patung yang kecil tadi saya akan taruh di depan balai kota untuk menyimbolkan bahwa ada pemikir Betawi yang membangun Jakarta sebenarnya. Kemudian di Jalan Tamrin yang utamanya, saya akan bangun itu patung Husni Tamrin. Dia nggak boleh lebih rendah dari patung Sudirman. Kenapa ini saya lakukan? Banyak orang mengkritik, kenapa patung diutamakan? Teman-teman sekalian, ini bagian dari apresiasi kita kepada orang yang menaruh dasar-dasar pembangunan yang ada di Jakarta. Jadi apa yang tadi Mas sampaikan, bahwa untuk bisa melakukan itu, teknokrasi, keseriusan membangun, orang punya visi, orang punya tujuan, itu menjadi hal yang utama. Dan itu sebenarnya ada pada Husni Tamrin. Maka saya akan gunakan semangat Husni Tamrin sebagai orang Betawi untuk membangun Jakarta ini. Walaupun saya Jawa banget. Tetapi itulah bagian penghormatan kita kepada tokoh yang saya anggap meletakkan dasar untuk membangun Jakarta ini. Tepuk tangan. Saya tuh kadang-kadang agak gelisah kalau saya lihat peringkat universitas di Indonesia. Itu nggak setinggi seperti apa yang kita lihat di Tiongkok, di Singapura. Di Singapura tuh ada 2 universitas yang di top 20 in the world. Mas Pram, ada nggak sih kepedulian untuk, ya syukur-syukur dalam 5 tahun ke depan tuh, salah satu universitas di Jakarta itu bisa menempati dirinya di top 10 mungkin, atau top 20 atau top 50, dan apa caranya yang harus dilakukan? Mas Gita, kalau saya bilang keinginan pasti ada. Tapi kalau kemudian menjadi top 10, top 20, menurut saya kita terlalu berlebihan. Tetapi yang tidak boleh lepas dari kita, keinginan saya pribadi, kenapa pendidikan menjadi yang utama? Di awal tadi saya menjelaskan, kartu Jakarta Pintar baginya 707.000 lebih. Karena itu tadi, kalau Jakarta ini mau maju, kata kuncinya adalah pendidikan. Pendidikan itu bisa dimulai dari mana saja. Kalau kemudian universitas di Jakarta siap untuk itu, maka pemerintah Jakarta tentunya dengan senang hati akan berkolaborasi membantu untuk itu. Karena menurut saya pribadi, nggak mungkin kemajuan itu tanpa pendidikan yang kuat, nggak mungkin.
Maka kenapa kartu Jakarta Mahasiswa Unggul dulu hanya untuk S1. Saya sekarang menerapkan untuk S2, S3. Tujuannya untuk apa? Memotong garis ketidakberuntungan tadi. Supaya dari keluarga yang tidak mampu, suatu hari saya yakin kalau dia bisa menjadi doktor, PhD, bahkan di tempat-tempat dulu waktu saya masih di sekretaris kabinet, LPDP dulu hanya untuk perguruan tinggi tertentu. Maka di era yang lalu kan dirubah total. Sekarang LPDP bisa untuk apa saja. Menurut saya, apapun pendidikan menjadi utama. Dan kalau kemudian ada universitas yang bisa bersama-sama bekerja dengan pemerintah Jakarta, saya akan betul-betul mensupport untuk itu. Karena nggak mungkin kemajuan bangsa ini tanpa pendidikan yang lebih baik. Nggak mungkin. Tepuk tangan. Mas, ini yang terakhir dari saya sebelum saya buka ke floor. Satu lagi mengenai pendidikan. Kalau saya lihat Korea Selatan, itu kalau merekrut guru, itu dari top 5 percentile. Singapura 10-20 percentile. Tentunya itu ditopang dengan kompensasi yang memadai. Di Indonesia, sayangnya tidak. Dan seringkali yang direkrut itu dari persental yang paling bawah. Nah, itu sangat berkorelasi dengan kualitas pendidikan. Tentunya ini banyak sekali bobotnya di Kementerian Pendidikan. Tapi sebagai pemimpin daerah, apa yang bisa dirumuskan sebagai reformasi agar kualitas pendidikan di Jakarta itu bisa menjadi tolak ukur untuk Indonesia ke depan yang bisa menyaingi standar global yang sudah ada di beberapa negara di Asia Tenggara. Dari sisi guru, Mas. Jadi Jakarta ini tunjangan kinerjanya, sebenarnya dibandingkan dengan ASN di tempat lain, di kementerian lembaga lain sebenarnya sudah paling tinggi. Sehingga dengan demikian tuntutan untuk kualitasnya juga harusnya lebih tinggi. Bahkan saya juga baru tahu, walaupun pada waktu saya menjadi Menteri Sekretaris Kabinet, saya pembuat kebijakan ini, bahwa tunjangan kinerja, dulu yang tertinggi itu 3 KL. Seknek, Sekap, Kementerian Keuangan. Ternyata kalah sama Jakarta. Jakarta sudah nomor 1. Pertanyaannya, apakah tunjangan yang sudah tinggi ini berkolerasi dengan kualitas yang sudah lebih baik diharapkan, terutama di pendidikan? Menurut saya belum. Saya harus ngomong apa adanya. Bahkan ketika saya dilantik 1 hari menjadi gubernur, saya diminta untuk melantik fungsional guru-guru yang sudah hampir 1 tahun nggak dilantik. 1 tahun nggak dilantik. Saya tanya, kenapa nggak dilantik? Artinya apa? Secara singkat saya katakan, guru bukan prioritas utama di balai kota. Sejak itu saya bilang kepada Kepala Dinas Pendidikan juga Bu Nana, Bu, yang urusan pelantikan kepala sekolah, guru-guru fungsional, nggak boleh lagi terpending-pending. Kalau kemudian sekolah-sekolah ini membutuhkan sesuatu untuk memperbaiki kualitasnya, maka tugas kamilah yang memberikan support itu. Walaupun jujur Mas Gita, nggak gampang. Nggak gampang. Sekali lagi nggak gampang. Ketika saya datang ke SMK 57, urusan kantin sekolah sehat, dengan cepat saya bisa melihat sekolahnya bagus, kantinnya bagus, kualitasnya bagus, tetapi belum disiapkan menjadi sekolah yang bisa bertarung internasional. Hanya menjadi sekolah di tingkat lokal. Maka saya bukan kemudian kepala daerah yang mencabuk sesuatu itu dengan sesuatu yang kemudian saya terbuka untuk publik. Enggak. Bahkan orang kalau tidak karena tempat ini, saya sebenarnya nggak mau ngomong misalnya 707.000 itu angkanya 1,6 triliun, cukup besar. Tetapi apapun untuk pendidikan menurut saya itu harus menjadi prioritas utama di balai kota. Saya ini anaknya guru, Mas. Jadi saya tahu banget bahwa bagaimana kehidupan seorang guru itu. Apalagi ini guru di kampung, di Kediri. Saya tahu banget. Kalau nggak kita setengah mati mau bekerja keras, mau belajar keras, nggak mungkin bisa sekolah sampai di S1, S2, S3. Itulah realitas yang ada. Tepuk tangan. Baik, kami buka
Ada pertanyaan dari audiens? Ini ada moderator yang milih atau kita pilih aja? Oke, yang paling depan, silakan. Selamat cek. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gita. Sebelumnya izin saya memperkenalkan diri Pak. Nama saya Muklis. Saya salah satu karyawan BUMN Karya, pembangunan perumahan. Kebetulan juga saya dulu pernah ditugasi di Taman Ismail Marzuki ini untuk merevitalisasi bangunan. Dan sekarang apa yang kami bangun, saya juga bisa menikmati stage ini. Kebetulan saya saat ini ditugaskan perusahaan di IKN, Pak. Di IKN, di mana Jakarta sudah bukan menjadi ibu kota lagi. Tadi Pak Gubernur sudah menyampaikan sekalipun nanti ibu kota pindah, Jakarta akan di leverage. Kemudian tadi Pak Gita di awal menjelaskan bagaimana Cina bisa maju gitu. Ada poin yang saya catat bahwa yang membedakan di Indonesia dengan Cina adalah titik temu talent terhadap pemerintah. Kemudian Pak Gubernur juga menyampaikan bahwa Jakarta sesuai dengan tema Jakarta Future Festival, Collaborate to Elevate. Jakarta ini butuh inovasi, Pak. Jakarta tidak akan selesai soal lalu lintas jalan raya, Pak. Ini menjadi PR karena jumlah kendaraan di Indonesia itu ada 169 juta. Jadi saya ini sarjana teknik sipil, kebetulan saya kelahiran di Jakarta dan saya besar di Jakarta. Kami Pak sangat peduli dengan Jakarta. Setiap hari kami melihat pelanggaran lalu lintas. Saya pantau website di Dirgakum Korlantas Pak, itu sehari pelanggaran nasional bisa 9.000 pelanggaran. Walaupun teman kami ini hanya data sekunder ya Pak ya. Teman kami kalau malam itu hanya chat GPT karena kami sulit mendapatkan data-data itu. Kemudian bagaimana untuk menyelesaikan? Tidak hanya cukup menyelesaikan fasum Pak. Yang paling penting adalah bagaimana merubah adab SDM penghuni Jakarta. Nah Pak, pada zaman Pak Ahok, ada aplikasi yang namanya inovasi namanya Clue. Kemudian pada zaman Pak Anies ada aplikasi namanya Jaki. Kami ini walaupun saya teknik sipil Pak, saya sangat peduli dengan IT, inovasi. Kami terkolaborasi dengan banyak anak-anak IT di Jogja, di UGM, di ITS, di Undip. Kebetulan saya dari Universitas Diponegoro. Kami punya satu inovasi yang bisa menyelesaikan, mendidik SDM penduduk Jakarta supaya bisa berubah. Yang penting SDM-nya dulu Pak, gitu. Dengan apa? Dengan inovasi. Tapi saya ini Pak, tangan saya nggak nyampe untuk bisa ketemu Pak Pram. Ini suatu kehormatan. Saya dari IKN jauh-jauh ke sini untuk mengikuti acara supaya bisa ketemu Bapak. Karena saya Pak sedang mendevelop inovasi-inovasi itu dengan teknologi AI. Saya ini sampai mensurvei responden 1.259 orang. Dan faktanya 81% yang saya survei, 81% sangat aware, sangat peduli dengan DKI Jakarta. Mas Mukhlis, langsung aja. Langsung Pak. Saya minta waktu Pak. Diberi waktu luang untuk saya bisa berpresentasi tentang inovasi saya, tentang kami gitu ya Pak ya. Apakah harus dengan Pak Gub atau tim teknis? Karena dari dulu saya tidak pernah bisa ketemu gitu. Dan mohon saya informasikan juga, saya sudah diskusi dengan Pak Kakor Lantas, Pak Agus. Saya sudah menghadap langsung. Beliau memberi clue-cluenya dan kemudian mereka bertanya, nanti kepala daerah mana yang akan bisa mengaplikasikan inovasi itu? Mungkin waktu saja. Terima kasih Pak Gita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kumpulin 3 pertanyaan mungkin. Oke, yang perempuan di depan sini. Di atas ada yang mau nanya juga? Oke. Lu ada. Terima kasih atas waktunya and thank you Pak Gita for hosting. Nama saya Intan. Kebetulan yang terhormat Bapak Pramono Anung selaku Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Nama saya Intan. Kebetulan saya saya pekerja swasta dan berangkat dari komunitas yang namanya Gerak Pak. Dan kebetulan saya berbicara sebagai Gen Z. Pak, di generasi ini kami bisa melihat adanya shifting concern
yang mungkin tadinya lebih berkaitan dengan hal-hal yang tadi sudah dijelaskan seperti ekonomi, kesejahteraan sosial, lapangan pekerjaan dan lain-lain menjadi concernnya kepada lingkungan. Concern lingkungan ini Pak dilatar belakangi oleh fakta bahwa bumi yang kita tempati ini semakin memanas dan juga adanya dampak-dampak nyata dari krisis iklim. Dan kita sebagai warga dunia ini punya target atau ambang batas dari para ilmuwan tentang kenaikan maksimum suhu bumi. Mungkin Pak Gita juga banyak tahu tentang ini, ada di Perjanjian Paris. Jadi Pak, nanti kalau ada narasi tentang perubahan iklim yang lambat itu sejatinya hanyalah dongeng karena faktanya kita kan bumi ini semakin memanas. Yang saya mau tanyakan adalah kalau generasi saya boleh tahu Pak melalui acara hari ini sesuai juga dengan temanya What's Jakarta's Future. Bagaimana Bapak Pramono Anung selaku Gubernur Provinsi DKI Jakarta melihat isu lingkungan ini di dalam masa depan Jakarta? Karena pembangunan untuk isu apapun itu Pak, mau kesejahteraan sosial, lapangan pekerjaan dan lain-lain akan susah untuk dibangun di dalam lingkungan yang rusak. Terima kasih. Makasih. Oke. Satu lagi yang terakhir dari atas. Cek. Selamat sore Pak Gita, Pak Pramono. Ini kebetulan yang aneh banget ya. Saya juga asalnya dari BUMN Karya. Saya Ricky, jadi sama Mas yang tadi bertanya Mas. Saya tuh suka banget sama tagline yang selalu digaungkan sama Pak Pram dan sama orang-orangnya ya, soal memutus mata rantai ketidakberuntungan. Kemarin saya dengar juga dari Pak Justinus, itu juga di-highlight sama Pak Justinus gitu. Kelihatan banget kalau concernnya Pak Pram adalah soal ketimpangan. Nah, pertanyaan saya singkat aja Pak Pram. Kami, generasi di umur 35 tahun, 30 tahun ke bawah, itu sekarang sedang berada di ambang era ketimpangan yang gak pernah dirasakan oleh generasi-generasi sebelumnya. Karena kami gak cuma compete sama person to person, tapi juga compete dengan AI. Kami berada di ambang situasi berhadapan langsung dengan disrupsi teknologi gitu Pak Pram. Begitu banyak potensi pekerjaan yang bakal hilang. Self-driving car lah, operator yang udah mulai AI lah. Bahkan sekarang udah masuk ke hal-hal yang sebelumnya nggak kepikiran gitu, kayak seni, udah bisa mulai digantikan juga. Nah, saya pengen tahu, Jakarta sebagai mercusuarnya Indonesia, kebijakan apa sih yang mau diambil oleh Pak Pram dalam rangka menghadapi disrupsi teknologi ini? Karena hal seperti itu nggak mungkin dilawan kan. Kita cuma bisa adapt gitu. Nah, itu apa konkretnya yang bisa dilakukan? Karena kalau misalkan kita bicara pasti akan melakukan transisi gitu kan. Tapi konkretnya seperti apa gitu Pak Pram? Itu mungkin dari saya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Mas Bro. Baik, saya akan jawab sekalian aja Mas Muklis, Mbak Intan, dan juga Mas Riki. Yang pertama, memang sekarang ini harus diakui kondisi dunia tidak sedang baik-baik saja. Dari semua aspek, sosial, politik, dan berbagai macam. Kita tidak menyangka bahwa front ada perang di mana-mana di era modern, yang dulu harapannya perang itu pendek ketika Ukraina lawan Rusia, ternyata sudah berlangsung 2 tahun belum selesai. Beberapa hari ini ada front baru, dan saya yakin ini akan menjadi lebih panjang. Dan ini juga akan memberikan pengaruh secara signifikan terhadap dunia. Iran, Israel. Terakhir terhadap apa yang ditanyakan oleh Bung Riki tadi, apa sih yang harus dilakukan? Saya harus mengatakan, pemimpin-pemimpin dunia pada hari ini, mereka juga tergagap-gagap dengan perubahan teknologi yang ada. Termasuk yang saudara sebutkan tentang artificial intelligence tadi. Ketika pertama kali yang namanya artificial intelligence ini keluar, saya termasuk yang pada waktu itu di G20 menyiapkan bahan untuk Bapak Presiden presentasi menggunakan ini. Semua orang kaget. Kok Indonesia udah bisa seperti itu? Sebenarnya bukan saya. Anak-anak muda pada waktu itu yang di-hire. Kami hanya menyiapkan dan memfinalisasi. Nah, kembali kepada pertanyaan tadi. Apakah kita dan harusnya bagaimana? Secara jujur saya harus mengatakan bahwa dunia sekarang ini
sedang tertinggal dengan perkembangan teknologi yang luar biasa. Bahkan acara seperti ini saya dengan Mas Gita, acara belum selesai kita pulang, dengan mudah, dengan gampang dibuat artificial intelligence seperti kita berdua, tetapi narasinya bisa dirubah selama ada kamera. Itulah kecepatan teknologi yang luar biasa. Maka untuk itu, yang harus dilakukan, bangsa ini harus membuka diri. Bangsa ini harus mau belajar. Dan yang paling penting, bangsa ini terus-menerus kalau selalu lihat ke belakang, nggak akan maju ke depan. Mohon maaf, ini bukan apa-apa. Saya bukan menyinggung siapapun. Kita terlalu terjebak persoalan remeh-temeh, terlalu lama. Kalau ini dibiarkan, maka saya yakin ini akan mengikat kita semua dan kita akan menjadi bangsa yang bukan bangsa pemenang. Salah satu DNA kuat kita adalah, kekuatan kita adalah sebenarnya di bidang seni budaya. Maka pada waktu itu saya mengatakan kepada pemerintah di era Pak Jokowi, Pak, kita harus mempermudah yang namanya izin-izin untuk show-show yang besar. Itu mau Coldplay, mau BTS, mau Blackpink, mau apapun. Dulu Mas Gita nggak bisa. Masa orang-orang seterkenal itu masuk di Jakarta harus dilihat KIMS-nya. Persyaratannya terlalu detail. Maka untuk itu, menjawab pertanyaan Ricky tadi, bagaimana? Kita semua harus ada pada arus itu. Tetapi jujur, karena kita bukan penemu teknologinya, bukan penemu yang utama, kita tidak bisa di depan, pastilah. Kita hanya bisa di middle, di tengah. Maka Jakarta salah satu yang akan kami beri kemudahan adalah apa? Kalau orang mau investasi data center di sini, saya akan memberikan kemudahan untuk Jakarta. Karena masa depan udahlah, salah satu yang paling gampang bagi kita adalah data center. Dan orang dulu bilang bahwa mobil listrik itu akan mengatasi polusi. Sekarang CEO-nya Toyota, salah satu yang punya mobil listrik, dia bilang bahwa yang namanya mobil listrik itu akan menyebabkan polusi yang tidak kalah dengan mobil yang menggunakan bahan bakar yang ada sulfurnya. Maka saudara-saudara sekalian, ketidakpastian dan begitu banyak teknologi yang akan datang dan pergi, menurut saya yang paling utama, kita harus tahu jati diri kita yang paling utama. Saya menyadari, Jakarta bukan bisa bertarung di bidang itu. Maka Jakarta harus memberikan kemudahan apa yang menjadi kelebihan Jakarta. Dalam survei Kearney, kita nomor 74 dari 156. Salah satu kelemahan kita adalah mentransformasikan tadi yang menjadi pertanyaan Ricky tadi. Maka dengan demikian, saya jujur, kalau tadi ditanyakan apa yang harus dilakukan, saya belum bisa menjawab dengan pasti. Karena yang namanya pemimpin dunia pun nggak bisa jawab itu. Ketika G20 di Bali, di Cina, di Jerman, kebetulan saya juga hadir, inilah yang menjadi perdebatan utama. Apa yang harus dilakukan pemimpin untuk mengatasi itu? Tidak ada yang bisa menjawab sampai dengan hari ini. Ini akan terus menjadi persoalan. Sehingga dengan demikian, persoalan-persoalan seperti ini akan ada di lapangan. Maka untuk itu, tadi apa yang disampaikan oleh Mas Muklis. Kalau mau ketemu saya orang yang paling gampang ditemuin. Nanti silakan habis ini saya kasih nomor HP saya. Nanti diatur. Tetapi yang harus disadari adalah bahwa persoalan kemacetan di Jakarta itu memang ada. Apakah bisa diatasi? Harus ada sedikit pemaksaan. Dipaksa shifting orang dari menggunakan kendaraan pribadi menjadi kendaraan transportasi publik.
Di Jakarta sekarang ini konektivitasnya sudah 91%. Orang yang menggunakan transportasi publik baru 21% yang terus-menerus. Sehingga ada gap yang terlalu tinggi. Untuk itu, apa yang dulu menjadi gagasan Mas Anies tentang Jaklingko atau Mikrotrans, tidak lagi hanya di dalam Jakarta, lebih utama nanti di daerah-daerah suburban area, daerah penyangga. Karena apa? Orang begitu keluar dari rumah, nggak boleh lebih dari 100 meter, harus ada yang namanya Mikrotrans. Mikrotrans lah yang akan membawa orang itu kepada tempat yang disebut dengan ride and park, tempat untuk pemberhentian fasilitas Trans Jabodetabek itu ada. Kalau itu sudah bisa dilakukan, maka harapan kami, harapan kita semua, Jakarta akan menjadi lebih baik. Kemudian yang namanya masyarakat di Jabodetabek, kami akan bebaskan 15 golongan persis sama dengan 15 golongan yang ada di Jakarta. Saudara-saudara sekalian, yang tadi Mbak Intan. Jadi Mbak Intan intinya begini. Mbak Intan tadi apa ya pertanyaannya? Oh, climate change. Ini sesuatu yang tidak bisa kita perdebatkan lagi. Memang climate change itu ada, dan ketika saya jadi gubernur saya baru merasakan. Karena setiap hari saya harus melihat BMKG. Misalnya contoh, ketika melihat BMKG curah hujannya di atas 200, saya udah tahu ini pasti hujan tinggi dan pasti akan banjir. Bagaimana caranya supaya climate change ini bisa kita atasi, Mbak Intan? Ini hanya contoh. Climate change itu kan banyak sekali. Ini hanya contoh saja. Apa yang kami lakukan? Maka yang seperti itu kita dorong ke laut supaya hujannya terpecah sebagian ke laut. Kenapa kemudian ketika banjir tinggi, pada waktu itu saya naik heli. Sebenarnya saya naik heli itu bukan buat gagah-gagahan. Bukan. Saya naik heli karena mau lihat Bekasi. Karena banjir di Bekasi 3 hari tidak terselesaikan. Di Jakarta nggak sampai 6 jam udah habis. Kenapa? Karena infrastruktur di Jakarta memang jauh lebih baik dibandingkan dengan Bekasi. Ketika saya melihat Bekasi, begitu selesai saya balik ke Jakarta, saya bilang sama tim saya, bantu Bekasi semaksimal mungkin. Cuma kan yang begini saya nggak perlu ada media yang kemudian mengutip dan sebagainya. Nggak penting lah. Dan Bekasi itu terselesaikan. Di sini banyak bapak-bapak yang membantu saya. Karena Jakarta. Bahkan tempat untuk toilet aja kita bantu. Alat-alat berat kita bantu. Beras kita bantu. Mobil kita bantu. Traktor kita bantu. Ekskavator dan sebagainya. Maka dengan demikian saudara-saudara sekalian, memang persoalan climate change ini, mau tidak mau, suka tidak suka, harus kita atasi bersama. Maka untuk itu bagaimana dengan Jakarta? Saya betul-betul berkeinginan melanjutkan apa yang baik programnya Pak Ahok, Mas Anies, dan yang lain-lain. Saya nggak malu. Benar-benar saya nggak malu dan saya menikmati itu. Saya tadi katakan sama Mas Anies, Mas, kapan lihat Persija main di JIS? Nanti kalau jembatannya sudah jadi, kemudian tempat parkirnya sudah baik, atmosfernya pasti beda banget ketika Mas Anies nonton. Karena apa? Tuan rumahnya saya, tuan rumahnya orang yang baik gitu. Bukan yang orang yang membuat Mas Anies merasa tidak nyaman. Sehingga dengan demikian, tontonlah Persija lawan siapapun di tempat ini, saya yakin pasti kita akan bergembira. Terima kasih. Jakarta shines with dreams so